Selamat sore, selamat petang, shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Petang hari ini kita dapat kembali beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Tema sepanjang bulan ini adalah menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang super. Pribadi yang luar biasa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi hari ini firman Tuhan diberi judul menggunakan waktu dengan efektif. Bapak Ibu Saudara, ada berapa orang mungkin berpendapat bahwa udah yang penting happy. Hidup yang penting happy. Yang penting senang. Terserah orang mau ngomong apa, terserah orang mau bilang apa, yang penting kita happy. Apalagi anak muda dengan banyaknya hal yang baru hari-hari, udah yang penting happy. Atau juga orang berkata, healing dulu, kumahangke. Nanti dikerjain aja last minute. Padahal hari-hari ini kita tahu bahwa semua serba cepat, apa-apa cepat. Makanan cepat, fast food, semua instan. Kereta cepat, internet cepat. Semua promo untuk hal yang cepat dan cepat-cepat. Tidak cepat, tidak dapat. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan cuan, kangtau, transfer, wah siap. Kalau bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Karena cepatnya seringkali orang kehilangan makna dalam menjalani kehidupan. Bahkan mungkin kita juga pernah saking cepatnya mengambil sebuah keputusan dan pada akhirnya keputusan itu salah. Pernah? Pokoknya kudu cepat, ayo nak jebret. Oh ternyata salah, aduh salah. Karena cepat, tuntutan cepat. Bapak Saudara, seandainya hari ini di rekening kita ditransfer uang, katakanlah Rp86.400. Dan uang itu harus habis dalam hari ini. Tidak boleh untuk besok, tidak boleh ditabung, harus habis. Apa yang akan kita lakukan? Yang pasti menghabiskan uang itu, betul? Akan tetapi saya percaya uang itu akan beda-beda habisnya. Untuk apanya akan beda. Dan tahukah saudara bahwa hari ini kita mendapatkan 84.600 detik. Dan semuanya sama. Dan sepanjang hari ini mungkin kita sudah melakukan hal yang berbeda-beda. Kalau dihitung dalam satu minggu 604.800 detik. Sehingga kalau bulan bisa 2,5 juta detik. Dan semua orang sama menerimanya. Tetapi kondisi orang berbeda-beda pada akhirnya. Dan waktu yang kita terima itu tidak bisa diulang. Akan habis terlewati. Kalau zaman dulu kaset masih bisa diputar. Digulung pakai pulpen, tapi waktu tidak bisa. Waktu bukan hanya detik yang berdetak, tapi saya percaya waktu yang Tuhan berikan adalah kesempatan ilahi buat setiap kita. Amin. Waktu adalah panggung di mana Tuhan menyatakan rencananya, rancangannya buat kita. Ibarat dalang, Tuhanlah yang punya skenario untuk semuanya dalam kehidupan kita. Dan kita mau menjadi bagian dari cerita dan kisah Tuhan. Amin. Sekalipun Ahmad Albar pernah berkata, bernyanyi. Dunia ini panggung sandiwara. Mengapa kita
bersandiwara. Saya percaya kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kita akan menjadi pelaku firman. Amin. Salah satunya adalah kita bisa menggunakan waktu dengan efektif. Malam hari ini kita akan belajar berdasarkan firman Tuhan. Waktu tidak pernah menunggu. Kita pernah menunggu waktu. Oh, jadwal jam 6. Wah, sekarang masih setengah 6, masih bisa menunggu waktu. Tapi waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu tak pernah menunggu. Ia berjalan saat kita lengah, berlari saat kita sibuk, bahkan terbang saat kita menunda. Itu waktu. Pertanyaannya, hidup kita dengan waktu yang begitu cepat, mau dibawa kemana? Bagaimana kita menggunakan waktu? Saudara, bagi saya pribadi saja, wah gak kerasa sudah sampai detik ini cepat sekali. Saya sudah hampir 30 tahun di Tasikmalaya. Wah, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah usia berapa, tahu saya muda. Umur sekitar 19-20 ke Tasik. Waduh, dan sekarang hampir 50. Wah, kayaknya baru kemarin. Anak juga sudah semester 7, tidak terasa. Wah, secara waktu tidak terasa, tapi secara pengeluaran mungkin terasa. Begitu cepat waktu. Dan hidup kita apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Mari kita baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan 17 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi prinsip Alkitab agar kita dapat menggunakan waktu dengan efektif adalah yang pertama, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Ayat 15a berkata, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata penghubung karena itu, ini menunjuk pada ayat-ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai 14 atau pasal 4 dan sebelumnya. Paulus menasihatkan jemaat di Efesus agar hidup tidak seperti orang dunia. Orang-orang di Efesus itu keras kepala, keras hati, dan tidak mengenal Allah. Rasul Paulus mau agar jemaat hidup menjadi dan sebagai anak-anak terang. Menjadi saksi bagi Kristus untuk orang-orang yang ada di Efesus. Nah, caranya bagaimana? Sesuai ayat ini, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Kata perhatikanlah, ini dari kata blepete artinya melihat, memperhatikan, waspada. Sungguh-sungguh mengamati. Dengan seksama ini menekankan sebuah ketelitian, kehati-hatian, kesadaran rohani dalam menjalani hidup. Supaya hidup kita tidak ceroboh, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan dalam sikap kita. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Tapi sayangnya saudara, ada banyak orang yang memperhatikan orang lain hidup. Bukan kamu hidup, kita hidup. Betul? Orang lebih gampang ngomongin orang lain daripada ngomongin diri sendiri. Apalagi maaf kata, kita suka ke kafe. Di kafe-kafe itu kalau kita dengerin, orang ngomongin temennya, ngomongin apanya. Jadi ngomongin orang, bahkan di acara televisi kita lihat ada reality show, talk show.
Hidup orang dikupas tuntas setajam silet. Waduh. Bahkan aib orang dibicarakan. Kalau tetangga beli mobil baru katakanlah, wih, mobilnya baru kening. Iya itu. Tahu enggak, jangan-jangan itu kredit. Atau mungkin yang negatif, padahal kayaknya nggak kerja apa-apa ya. Kok mobil bisa baru ya? Kayaknya ada babi ngepet. Orang berpikir negatif tentang orang lain. Padahal Alkitab katakan, perhatikanlah dengan seksama kita hidup. Bukan kepo, nyinyir, julid tentang hidup orang lain. Dengan gampangan sekarang, orang komen apa ikut komen. Waduh, bales-bales di medsos. Setiap detik, setiap waktu harusnya kita pakai untuk memperhatikan hidup kita. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atau belum? Salah satu dari 5 tujuan yang ditulis oleh Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life adalah bahwa kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Kita ada untuk tujuan yang mulia, tujuan kekekalan. Kita ada dengan waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan hanya untuk menghabiskan waktu, ngisi waktu. Apalagi hari-hari ini, waduh, dengan kemajuan teknologi. Seharian orang bisa scroll HP, main TikTok, games, apalagi drama Korea. Bisa berjam-jam, waduh. Ya kalau bermanfaat, it's okay, tidak masalah. Tapi kalau hanya membuang waktu, mengisi waktu tidak berarti. Mungkin sia-sia, waktu terbuang. Apalagi tidak punya tujuan dengan arah yang jelas. Saudara, ada seorang yang sedang berjalan di depan bangunan, gedung yang sedang dibangun. Dan ada beberapa tukang, dia tanya ke tukang yang pertama, kamu lagi apa? Tukang menjawab dengan nada datar, ya ginilah kerjaan saya sehari-hari. Numbukin batu. Kalau nggak kerja nggak bisa makan. Sekalipun berat, punggung sakit semua. Akhirnya berjalan lagi dan tanya ke yang kedua, kamu sedang apa? Dan tukang yang kedua dengan wajah yang ceria menjawab, wah, saya sedang membangun gedung yang besar. Katedral yang besar yang akan dipakai untuk orang memuliakan Tuhan, beribadah. Saya bersyukur bisa masuk pekerjaan ini untuk membuat gedung yang besar. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara, yang dikerjakan sama atau beda? Sama. Tapi yang satu memandangnya hanya rutinitas biasa. Tapi yang kedua memandangnya untuk sesuatu yang besar. Dan saya percaya kita ada dengan rencana yang besar. Amin. Rencana ilahi dalam kehidupan kita. Yang mungkin sekarang belum tuntas. Belum kelihatan. Katakanlah belum jadi. Tapi saya percaya Tuhan sedang mengerjakan rencananya, perkaranya yang besar dalam hidup kita. Amin. Karena itu terus gunakan waktu, bahkan apapun yang kita kerjakan. Next, biarlah kita kerjakan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kita menggunakan waktu tidak asal mengalir, otomatis, autopilot istilahnya. Bangun, tidur, bangun, buka HP, scroll HP, mandi, sarapan, pergi, mau sekolah, mau kerja, kuliah, pulang lagi, mandi, scroll HP lagi, tidur lagi, bangun lagi, terus muter seperti itu. Tapi biarlah dalam kehidupan kita ada dalam rencana Tuhan. Next. Tujuan akan Tuhan dan kekekalan akan membuat hidup
seseorang berusaha melakukannya. Next. Akan membuat seorang melakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Next. Next. Masih jauh. Next. Ya. Tujuan akan Tuhan dan kekekalan akan membuat seorang berusaha melakukan yang terbaik kapanpun dan dimanapun. Next terus. Pada Teresa pernah berkata, kemarin telah berlalu, besok belum datang. Kita hanya punya hari ini. Mari kita mulai melakukan kebaikan. Kalau enggak bisa ke 100 orang, ya 1 orang. Jadi waktu kita isi dengan kebaikan-kebaikan, dan saya percaya itu adalah pekerjaan yang luar biasa dengan tujuan kekekalan. Jadi mari perhatikan hidup kita. Yang kedua, hiduplah dengan bijak, jangan bodoh. Efesus 5 ayat 15b berkata, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Seperti orang bijak, jangan seperti orang bodoh, orang bebal. Mazmur 90 ayat 12 seperti lagu yang tadi pertama kita nyanyikan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena ada orang mungkin hatinya tidak bijaksana, tidak bijak, tidak arif, bahkan bebal. Sehingga Musa berdoa agar Tuhan mengajarinya menghitung hari-hari sedemikian rupa. Ada lagu lama, hitung berkatmu satu-satu. Bapak Ibu Saudara, sekalipun mungkin hari ini kita sedang menghadapi masalah yang begitu rupa, pergumulan yang begitu rupa, namun saya percaya sampai detik ini Tuhan selalu menolong kita. Amin. Banyak lagu bilang dari musim ke musim, dari waktu ke waktu, Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong dan menolong. Bahkan menyelamatkan kita ketika kita sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ketika kita mau ketabrak, dilewatkan tidak jadi ketabrak. Kapal mau tenggelam tidak jadi. Ada banyak cara. Termasuk saya mau melayang di jurang, Tuhan selamatkan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kita akan melihat orang bijak dan orang bodoh. Perbandingannya seperti apa? Yang pertama, next. Orang bijak itu mengerti bahwa waktu adalah karunia Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. Waktu itu karunia Tuhan. Tetapi orang bodoh menganggap bahwa waktu hanya kesenangan sesaat. Hidup tanpa arah. Semaunya aja. Yang penting turuti keinginanmu. Itu kata dunia. Orang bijak berkata, atau orang bijak akan menyusun prioritas dengan bijaksana. Hidup harus ada prioritasnya. Mendahulukan hal yang kekal. Itu yang lebih utama. Tapi orang bodoh menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak berguna. Sesuai Amsal 12 ayat 11. Orang bijak menyempatkan waktu untuk Tuhan, keluarga, belajar, juga melayani. Tapi orang bodoh menghabiskan waktu untuk kemalasan, gosip, hiburan kosong, dan seterusnya hal yang tidak berguna. Orang bijak melihat setiap hari sebagai kesempatan emas untuk bertumbuh. Tetapi orang bodoh mengabaikan kesempatan, bahkan suka menunda-nunda. Kayak helak lah, nanti aja, gimana nanti. Padahal harusnya nanti gimana. Orang bijak menyadari bahwa hidup itu singkat dan harus dipakai dengan bijak. Yakobus 4 ayat 14. Tetapi orang bodoh hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Tidak memikirkan kekekalan. YOLO. You only live once. Hidup sekali udah pakai aja. Biarin orang ngomong, terserah kamu. Yang penting kamu happy. Padahal happy-nya terjerumuskan. Ayo ikut dugem sekali-kali itu kuna naon. Waduh nyaho. Pasti dugem ada tawaran-tawaran yang menggoda dan menggiurkan. Waduh.
Orang bijak merenungkan firman dan melakukannya, tapi orang bodoh tidak melakukannya. Saudara, ini terlihat dalam perumpamaan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang orang bijak dan orang bodoh yang membangun rumah, satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Waktu rumah itu berdiri sama-sama kuat. Orang nggak tahu mana rumah yang kuat sebenarnya dan tidak. Tetapi setelah badai datang, baru ketahuan mana rumah yang kokoh, mana rumah yang tidak tergoyahkan. Dan rumah yang didirikan di atas pasir, roboh, dan Alkitab katakan, dan hebatlah kerusakannya. Bapak saudara, kita mau bahwa kita pun tidak akan goyah. Amin. Ada banyak gangguan, ada banyak godaan. Bahkan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, pasti sekolah dan akan kuliah, keluar kota, keluar negeri, dan seterusnya. Tentunya kita tidak selalu bisa bersama mereka. Bahkan di taksi pun kita tidak tahu selalu memantau mereka karena nggak ngintilin mereka terus. Karena dari itu, mari kita ajar anak-anak kita untuk kuat menghadapi badai-badai. Bahkan tertanam kuat, berdiri kuat di atas kebenaran firman. Amin. Ada gedor di sini. Waduh. Gedor. Dan saya sering digedor oleh Ibu Lucy. David gedor, siap Bu. James siap. Waduh. Luar biasa. Setidaknya kita membaca firman ada hal yang baru. Selain untuk pengetahuan, tapi untuk iman kita. Wah. Apalagi saya sambil ngajar anak sekolah, anak-anak banyak bertanya. Kita baca apa? Apalagi kitab Imamat, kemarin ulangan, aduh banyak kisah yang yang anak-anak memang baru pertama kali mungkin baca. Sehingga banyak pertanyaan dan kita harus jelaskan. Itu memberkati anak-anak dan menjadi berkat buat saya pribadi. Dan kita rindu anak-anak itu kuat pada nantinya. Amin. Bahkan setiap kita kuat. Berakar, bertumbuh, berbuah. Dan seperti bangunan, dibangun di atas batu karang yang teguh. Karena kita tidak bisa terus memantau anak-anak kita. Ada lagu yang sedang ngetren kan? Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Ada yang mendengar lagu ini? Maafkan hidup memang ingin kau lebih kuat. Ini lagu dunia. Selalu di nadimu. Yang bercerita bahwa anak kita nanti harus kuat. Ada badai, ada topan, ada gelombang dimanapun. Tapi mereka harus kuat. Amin. Karena itu kita ajar mereka untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Sehingga anak-anak kita juga menjadi orang bijak, bukan orang bodoh. Yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalimat yang sama ditulis dalam Kolose 4 ayat 5, pergunakanlah waktu yang ada. Kata pergunakanlah dalam bahasa aslinya berarti menebus. Redeem the time. Menebus waktu berarti memaksimalkan setiap waktu atau kesempatan untuk melakukan hal yang terbaik. Hal yang utama, hal yang terutama. Berkaitan dengan kemuliaan Tuhan, kekekalan. Dan biarlah waktu kita tidak bocor, terbuang sia-sia. Waktu bisa bocor bila tidak kita jaga. Seperti hal-hal yang tidak berguna yang kita lakukan. Bahkan dunia hari-hari ini penuh dengan distraksi. Notif konten, FOMO. Fear of missing out. Takut ketinggalan orang. Orang posting-posting segala rupa. Flexing bahkan mungkin. Aduh, ayah boneka baru semua beli. Labubu semua beli. Bahkan mungkin atau hal baru yang sebenarnya nggak butuh. Tapi karena orang lain begitu, ikut tren, mau nggak mau ya, ikut aja lah. Ayah nondoin anyar, oh ya ikut lagi.
Padahal mungkin ya, tidak membutuhkan, tapi hanya ikut-ikutan. Kata dunia, waktu adalah uang. Betul? Next. Ya, gambar siapa itu? Itu sebenarnya aslinya gambar Benjamin Franklin. Time is money. Waktu adalah uang. Jangan buang waktu karena kamu bisa kehilangan uang. Money oriented. Orientasinya uang. Tapi apakah waktu hanya bicara masalah uang atau materi saja? Alkitab mengingatkan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, karena cinta uang orang bisa melakukan apapun juga, bohong, berdusta, mencuri, merampok, korupsi, membunuh sesamanya, bisa. Saya terkaget lihat YouTube atau TV mungkin. Uang triliunan. Sekarang mah korupsi bukan cuma juta, ratusan juta, miliar, triliun. Ditumpuk di Kejagung kalau nggak salah. Atau KPK, 11 triliun. Itu satu kontainer uang 100.000 semua. Cepat ceng semua, aduh. Itu baru satu orang. Kalau 100 orang, waduh. Karena cinta uang dan keserakahan orang. Kalau seorang mencintai uang lebih dari segalanya, maka segala hal hanya dan mungkin diukur dengan uang. Uang dan uang. Padahal nilai uang fluktuatif, betul? Naik, turun, tidak menentu, tidak pasti. Karena kita percaya yang tetap, yang pasti hanyalah Tuhan Yesus. Dan kalau penggunaan waktu kita juga hanya money oriented, maka hidup dan iman kita juga bisa fluktuatif, naik turun. Karena itu biarlah orientasi kita jangan cuma uang, waktu untuk uang, tapi waktu untuk Tuhan. Harus seimbang. Karena itu biarlah setiap kita meningkatkan level rohani kita. Belajar ikut komunitas yang bisa melayani, ambil bagian pelayanan luar biasa. Itu akan membekali kalau anak-anak kita nanti di luar kota bisa melayani. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Next, tolong ikutin. Untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, apapun di bawah langit ada waktunya. Waktu dalam bahasa Yunani, next jauh, adalah kronos. Waktu yang berjalan linier dan berurutan. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Itu waktu. Next. Itu waktu dalam hitungan kita. Tapi kairos adalah momen ilahi. Waktu Tuhan. Orang suka bilang kairos Tuhan. Bukan tentang berapa lama tapi kapan saatnya yang tepat menurut waktu Tuhan. Kadang kita menunggu dengan ukuran waktu kita. Aduh, kita doa sudah lama kok Tuhan gak jawab-jawab ya. Maaf kata, aku jomblo kok masih jomblo. Kapan Tuhan berikan pasangan hidup yang sakit. Mungkin masih sakit. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Apa Tuhan gak dengar? Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Atau hal yang kita doakan, kita rindukan. Sepertinya terus didoakan, diteriakkan kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya. Tapi seolah-olah Tuhan diam. Mungkin karena itu belum waktunya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan, maka yang terbaik akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Karena itu janganlah kita hanya hidup berdasarkan kronos. Tetapi mari kita peka, tanggap terhadap kairos Tuhan. Dan yang terakhir, sesuai ayat firman Tuhan. Kita lihat Efesus
pasal yang kelima tadi ayat yang ke-17. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gunakan waktu sesuai kehendak Tuhan. Kita punya kehendak, Tuhan punya kehendak. Supaya kehendak Tuhan yang kita lakukan, kita harus belajar mengerti apa kehendak Tuhan. Hidup bukan hanya soal apa yang saya mau, tapi lebih dari itu apa yang Tuhan mau lewat saya. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Kita belajar mengerti, bahkan menjadi pelaku dari kehendak Tuhan. Karena waktu di dunia sementara. Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini menekankan ketidakpastian hidup manusia. Kita bisa rencana banyak hal, tapi masa depan tetap dalam kendali Tuhan. Di luar kendali kita. Yakobus menegur orang yang terlalu percaya diri dengan rencana duniawinya, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Karena itu supaya kita mengerti kehendak Tuhan, libatkan Tuhan sesuai Amsal dalam setiap laku kita, langkah kita. Dan saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, hal-hal yang kecil yang kita lakukan pun itu akan membuahkan, akan berbuah sampai pada kekekalan. Matius 6 ayat 20, karena itu mari kita kumpulkan harta di surga dengan melakukan kehendak Tuhan di bumi. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kita belajar melakukan, mungkin melayani, mungkin apa, untuk pekerjaan Tuhan capek. Tapi percayalah, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Amin. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan. Karena Tuhanlah yang punya waktu, yang memiliki waktu. Setiap hari, jam, detik dalam hidup kita hanyalah anugerah dan tanggung jawab yang Tuhan titipkan kepada kita. Yohanes 9 ayat 4 berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, kata Tuhan. Selama masih siang, selama masih ada waktu, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ada waktu. Orang akan dipanggil Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Kalau orang berkata, kewelah, masih ada besok. Belum tentu. Hampir setiap minggu kita mendengar berita duka. Betul? Kematian bukan hanya untuk orang tua. Bahkan mungkin anak kecil bisa dipanggil pulang oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengontrol waktu. Selagi masih hidup, biarlah hidup kita bagi Kristus. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Ayat 22a berkata, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, masih ada waktu di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Menggunakan waktu dengan efektif, memberi buah. Lewat hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Apapun yang kita kerjakan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Praktisnya bagaimana? Kita akan saksikan video ini sebagai penutup dari khotbah saya pada petang hari ini. Batu, kerikil, dan pasir. Seorang profesor sedang berdiri di depan kelas.
Kelas dimulai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil sebuah toples dan meletakkannya di atas meja. Ia mengisinya dengan bola-bola golf sampai penuh. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka menyetujui. Dia kemudian mengambil kerikil dan mulai menuangkannya ke dalam toples. Kemudian dia bertanya kepada para mahasiswanya, "Apakah toples ini sudah penuh?" Mereka semua setuju bahwa toples itu sudah penuh. Selanjutnya sang profesor mengambil pasir dan menebarkannya ke dalam toples. Tentu saja pasir itu menutup semua celah di dalamnya. Profesor sekali lagi bertanya, "Apakah toplesnya sudah terisi penuh?" Para mahasiswa dengan ragu-ragu menjawab, "Mungkin belum penuh, Profesor." Kemudian profesor itu mengeluarkan 2 botol minuman ringan dan menuangkan isinya ke dalam toples. Secara efektif minuman mengisi ruang kosong di antara pasir. Para mahasiswa pun tertawa. Sang profesor mulai menjelaskan, "Toples itu menggambarkan kehidupan kalian. Bola-bola golf adalah hal-hal penting di dalamnya, yaitu Tuhan, keluarga, anak-anak, kesehatan, teman dan para sahabat. Jika segala sesuatu hilang dan hanya tinggal mereka, maka hidupmu masih tetap penuh. Batu-batu kerikil adalah segala hal lain, seperti pekerjaanmu, rumah, dan mobil. Pasir adalah hal-hal remeh di dalam hidup kalian. Hal-hal sepele yang ikut mewarnai hidup kalian. Jika kalian memasukkan pasir terlebih dahulu ke dalam toples, maka kalian tidak akan berhasil memasukkan semuanya. Hal-hal yang sama akan terjadi dalam hidup. Jika kalian menghabiskan energi untuk hal-hal yang sepele, kalian tidak akan mempunyai ruang untuk hal-hal penting yang kalian buat. Jadi, mulailah beri perhatian pada hal-hal kritis dan urgen untuk kebahagiaanmu. Bermainlah dengan anak-anakmu, luangkan waktu untuk check up kesehatanmu. Ajak pasanganmu untuk keluar makan malam. Akan selalu terdapat waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki perabotan. Berikan perhatian terlebih dahulu pada bola-bola golf. Hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Atur prioritasmu. Setelah selesai, maka uruslah yang terakhir. Urus pasirnya." Salah seorang mahasiswa mengangkat tangan dan bertanya, "Lalu minuman mewakili apa, Profesor?" Sang profesor tersenyum dan menjawab, "Saya senang kamu bertanya. Itu untuk menunjukkan kepada kalian, sekalipun hidupmu tampak sudah begitu penuh, akan selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi bersama sahabat." Memiliki prioritas adalah penting. Begitu juga dengan menempatkan mereka dalam urutan yang benar. Michael Hyatt. Mari kita bagi bersama, biarlah setiap kita punya prioritas-prioritas. Seperti bola golf, profesor, Tuhanlah, keluargalah yang utama dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat menggunakan waktu dengan efektif. Dan waktu yang masih ada adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk melayani Tuhan dan sesama.